Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Hanif Muhammad Adam Siddiq akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Mikroplastik di Muara dan Pesisir Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Ternyata aktivitas manusia itu menghasilkan banyak sampah plastik dan juga air limbah, di mana air limbah ini dan juga sampah plastik ini pada air limbah menghasilkan kontaminasi mikrofiber yang merupakan salah satu jenis mikroplastik dari aktivitas mencuci pakaian. Kemudian adanya fragmentasi dari mikroplastik yang bersumber dari sampah plastik yang dikarenakan adanya radiasi sinar UV, abrasi, aktivitas gelombang di air dan juga proses oksidasi, sehingga sangat berpotensi adanya polutan mikroplastik di perairan hingga lautan. Tetapi sejauh ini belum ada riset mengenai mikroplastik di selatan Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, sehingga perlu adanya identifikasi mikroplastik menggunakan mikroskop untuk mengetahui kondisi fisiknya atau identifikasi fisik, dan juga identifikasi secara kimia untuk mengetahui gugus fungsinya menggunakan FTIR. Sehingga research ini berjudul Identification Microplastic in Estuaries and Southern Coast in Garut and Cianjur Regency. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengidentifikasi sebaran mikroplastik, yang kedua adalah mengidentifikasi karakteristik fisiknya menggunakan mikroskop, yang ketiga identifikasi kimianya yaitu menggunakan FTIR untuk mengetahui gugus fungsi dari sampel yang ada. Adapun ruang lingkupnya, pertama adalah sampel diambil pada sampel air laut, air muara, sedimen muara, dan juga pasir pantai, berlokasi di selatan muara dan juga selatan pesisir dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Metode yang digunakan adalah metode grab sampling dan transek kuadrat. Variabel kelimpahan dari mikroplastik berdasarkan jenis dan juga warna, kemudian polimer dari mikroplastik atau gugus fungsinya. Acuan kami menggunakan ROCA Internasional tahun 2018 dan NOAA tahun 2015. Sampel yang diambil akan diolah di laboratorium kualitas air. Adapun metode yang dilakukan yang pertama adalah sampel collection, di mana sampel collection ini adalah pengambilan sampel sebagai berikut. Ini pengambilan sampel di pasir pantai, dan ini pengambilan sampel untuk sedimen muara. Selanjutnya adalah sampel preparation khusus untuk pasir pantai dan sedimen karena banyak mengandung air sehingga dilakukan pengeringan terlebih dahulu. Selanjutnya density separation, yaitu proses untuk pemindahan mikroplastik yang masih tercampur pada sampel itu supaya terangkat ke permukaan air sehingga bisa dipisahkan antara sampel dengan mikroplastik yang ingin diidentifikasi menggunakan larutan NaCl sebanyak 200 mg. Kemudian proses wet peroxide oxidation, yaitu menggunakan larutan H2O2 untuk mendegradasi atau mengeliminasi kandungan organik, sehingga pada proses identifikasi selanjutnya itu kandungan organik sudah tidak ada dan tidak membuat hasil dari identifikasi menjadi bias. Selanjutnya yaitu vacuum proses atau penyaringan menggunakan kertas Wetman. Hasil yang sudah disaring tadi menggunakan kertas Wetman itu dianalisis secara fisik menggunakan mikroskop dan juga secara kimia menggunakan FTIR. Adapun hasil penelitian ini yang pertama, penelitian ini diambil dari 6 lokasi yang berbeda, yaitu Muara dan Pantai Ciparanjay. Seperti ini lokasinya. Muara dan Pantai Cilaki, seperti ini lokasinya, memiliki karakteristik sendiri, dan juga Muara dan Pantai Santolo, seperti ini lokasinya. Berdasarkan hasil analisa mikroskop atau identifikasi fisik dari sampel mikroplastik berdasarkan jenisnya, didapatkan hasil seperti ini. Jenis fragmen merupakan jenis yang paling tinggi dan jenis fiber atau filamen yang kedua paling tinggi. Hal ini karena sebagian besar produk plastik ketika di alam mengalami proses pemecahan menjadi bentuk-bentuk kecil atau bentuk fragmen, sehingga wajar fragmen menjadi bentuk yang paling banyak. Kedua disusul fiber dari filamen yang kebanyakan berdasarkan atau bersumber dari air limbah dari pakaian-pakaian yang dicuci. Kemudian juga bisa dari aktivitas nelayan atau penggunaan jaring nelayan. Sehingga pada sampel ditemukan seperti ini, fragmen dan fiber filamen menjadi yang paling banyak dan pelet menjadi yang paling dikit dari ketiga lokasi.
Selanjutnya pada warna, ternyata warna merah menjadi warna yang paling dominan. Nah, yang kedua adalah warna transparan dan yang ketiga warna hitam. Warna merah bisa saja dari memang produk asalnya berwarna merah atau plastik asalnya berwarna merah, bisa juga dari warna hitam yang terdegradasi warnanya menjadi kemerah-merahan. Kemudian warna transparan umumnya sebagian besar merupakan warna hasil degradasi dari sumber plastiknya yang mungkin berwarna biru, merah, ataupun warna lainnya, namun ketika di alam terdegradasi warnanya dan menjadi transparan. Nah, ini jumlah yang paling banyak ternyata berlokasi di Cilaki, kedua di Ciparanja, dan ketiga seperti yang terlihat di Santolo. Nah, ini kelimpahan khusus analisa pada sedimen. Ternyata sedimen di Muara Ciparanja dan Muara Santolo yang paling tinggi dan paling banyak jumlah kelimpahannya. Nah, ini merupakan hasil identifikasi gugus kimia ataupun gugus fungsi dari FTIR. Nah, ternyata Tencel, Bamberg, dan Rami merupakan yang mendominasi ditemukan dari seluruh sampel. Hal ini wajar karena Tencel, Bamberg, dan Rami merupakan penyusun atau unsur yang biasa digunakan pada pakaian tekstil, sehingga berhubungan dengan fiber dan filamen yang banyak ditemukan bisa saja berhubungan bahwa Tencel, Bamberg, dan Rami yang umumnya digunakan sebagai sumber tekstil atau bahan baku tekstil buat pakaian itu banyak bersumber dari air limbah rumah tangga yang hasil cuci pakaian, ataupun juga bisa sumber dari jaring nelayan yang digunakan untuk menangkap ikan ataupun aktivitas manusia lainnya. Ini adalah peta persebaran dari hasil gugus fungsi FTIR yang ditemukan. Seperti ini di Muara dan Pantai Santolo. Seperti ini di Muara dan Pantai Cilaki. Kemudian seperti inilah hasil persebaran FTIR ataupun gugus kimia dari Muara dan Pantai Ciparanja. Sehingga kesimpulannya, dari 15 sampel yang ada, didapatkan bahwa di selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur telah terkontaminasi oleh mikroplastik, polutan mikroplastik, di mana paling banyak di Cilaki sebanyak 2.693 partikel, dan yang paling kecil di Muara Santolo sebanyak 1.906 partikel. Warna paling tinggi persentasenya adalah warna merah, kedua warna transparan, dan yang ketiga adalah warna hitam. Di mana jenis mikroplastik yang paling banyak ditemukan atau paling tinggi adalah fragmen yang disusul dengan fiber atau filamen. Dan persen kemiripan dari gugus fungsi yang atau ditemukan dari Tencel sebanyak 75,2%, yang lain-lainnya yang secara umum dapat dikatakan persentase kemiripannya mendekati, sehingga bisa dikatakan mikroplastik yang teridentifikasi sangat mungkin bersumber atau jenisnya adalah seperti gugus fungsi yang ditemukan dari hasil analisa FTIR. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.